Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Leutopi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Leutopi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dicatwalkan mencoblos kertas suara Pilkada 2024 di TPS 08 di Desa Bojongkoneng, Babakan Padang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk kelancaran pemungutan suara. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 di kediamannya di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TPS 08 inilah yang menjadi tempat Presiden Prabowo Subianto nanti memberikan hak pilihnya untuk pemilihan Cagup-Cawagup Jawa Barat serta Cabup-Cawabub Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, PJ Bupati Bogor, Bakhril Bakri meninjau kesiapan TPS 08. Bakhril menyebutkan Presiden Prabowo dicatwalkan akan mencoblos pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai persiapan untuk hari pencoblosan esok telah selesai dilakukan. Sementara personel TNI dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan lokasi untuk nantinya melakukan pengamanan pada hari pencoblosan. Pemirsa, sebuah mobil minibus dicurigai membawa uang untuk money politik digerebek warga dan sentra Gakumdu Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari dalam mobil, petugas mengamankan 121 amplop berisi uang tunai masing-masing Rp200.000. Warga dan sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur menghentikan dan menggeledah sebuah minibus mencurigakan di Desa Madani, Kecamatan Wotu, Luwu Timur. Dari penggeledahan, sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur mengamankan 121 amplop berisi uang tunai Rp200.000 dari dalam minibus. Tim gabungan juga mengamankan baju kaos berwarna merah bertuliskan angka salah satu pasangan calon serta sejumlah lembaran kertas diduga data calon pemilih. Namun juru bicara pasangan Budiman Akbar membantah melakukan politik uang. Uang dalam amplop adalah biaya kebutuhan saksi di TPS. Bersana tentang salah satu tim kami yang pada malam hari itu mengantarkan biaya atau kebutuhan saksi di TPS. Namun di tengah jalan dia mendapatkan tindakan yang diduga ada pelanggaran hukum di situ, sehingga pada kesempatan ini kami dari tim pasangan Budiman Akbar meminta untuk ke seluruh masyarakat Luwu Timur dan juga tim pasangan Budiman Akbar untuk tetap menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Hingga kini Gakumdu dan Bawaslu belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, beredar video aksi bagi-bagi uang atau politik uang yang diduga dilakukan seorang guru di dalam sekolah untuk mendukung salah satu pasangan Cabup-Cawabub di Goa, Sulawesi Selatan. Rekaman video bagi-bagi uang sebesar Rp200.000 pun viral di media sosial. Ini sembunyi ini. Ini yang mana orangnya di sini? Iya. Tunjukin, yang mana? Yang mana?
Mana Ki? Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah orang tua siswa yang diduga telah menerima amplop berisi uang Rp200.000 di salah satu SMP di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat menerima amplop berisi uang, orang tua siswa diberi arahan untuk mencoblos salah satu pasangan calon bupati pada 27 November 2024. Ironis, pelaku politik uang di dalam sekolah diduga adalah seorang guru. Melihat video politik uang viral di media sosial, tim hukum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 Amir Uskara dan Irmawati melaporkan dugaan money politics tersebut ke Bawaslu Kabupaten Goa. Menurut tim hukum pasangan nomor urut 1, dugaan pelanggaran politik uang dilakukan oleh seorang ASN di dalam sekolah. Terkait dengan money politik yang melibatkan ASN, salah satu contoh itu adalah guru SMP 1 Sumbilas yang atas nama Ismawati. Itu memang ditemukan langsung ya Pak? Ditemukan langsung dan itu saya bersama dengan kebetulan ada Panwaslu Kecamatan Sombaopu juga dia hadir. Jadi untuk melakukan proses selanjutnya Bawaslu itu Panwaslu Kecamatan Sombaopu menjadi saksi dan itu seharusnya menjadi temuan. Sementara itu pihak Bawaslu Kabupaten Goa mengatakan sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Goa telah menerima 6 laporan terkait dugaan politik uang. Yang saya terima sudah melaporkan dari salah satu pihak calon yang menyampaikan ke Bawaslu. Update yang paling terakhir ini dari 55 kasus itu ya 6, kemudian tambah 3. Hingga kini, laporan dugaan politik uang dan sejumlah barang bukti uang pecahan Rp100.000 masih ditangani tim Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa untuk diselidiki. Oknum guru dan sejumlah ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu paslon juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Yang mana? Oh, yang jalan ke sana. Coba Pak Niki, mana itu? Pemirsa, 34 calon kepala daerah berlatar belakang TNI maju pada Pilkada serentak 2024. Panglima Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI akan bersikap netral meskipun ada purnawirawan TNI yang maju dalam Pilkada. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan terdapat 34 calon kepala daerah yang berlatar belakang TNI maju dalam Pilkada serentak 2024. Dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 perwira menengah, dan 2 orang perwira pertama, dan 1 orang dengan pangkat Tamtama TNI. Namun TNI memastikan akan tetap menjaga netralitas dalam Pilkada serentak nanti. Mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan dalam Pilkada, Panglima menegaskan telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk menganalisis potensi kerawanan dan fokus menjaga keamanan. Dalam kaitannya dengan Pilkada serentak, TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan terdapat 34 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI, baik aktif maupun purnawirawan. Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam Pilkada. TNI bersama Polri akan mendukung kelancaran proses Pilkada serentak hingga seluruh tahapan selesai dilakukan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kesiapan pencoblosan Pilkada serentak pada hari Rabu mendatang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena
gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada serentak 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan Pilkada serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik Pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit, namun tak menyurutkan semangat petugas mengirimkan surat suara. Penyaluran logistik Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita fokuskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 pelaku politik uang di mana 1 diantaranya aparatur sipil negara ditangkap di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Para pelaku diketahui merupakan tim sukses salah satu calon bupati. Inilah video amatir saat petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Humbang Hasundutan merugoki dugaan praktik politik uang di salah satu rumah di desa Sigulok, Sijamampolang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 1 wanita dan 2 pria yang merupakan tim sukses pasangan calon bupati tidak berkutik saat petugas menemukan uang tunai Rp300.000 dan kartu nama paslon di dalam banyak amplop yang sudah siap diedarkan jelang pencoblosan.
Dari hasil pemeriksaan terungkap, satu pelaku politik uang merupakan aparatur sipil negara di Pemkab Humbang Hasudutan. Dan uang yang ditemukan dari 3 pelaku berjumlah Rp131 juta. Kartu nama pasangan calon dan juga buku tanda terima uang dari masyarakat yang didapat oleh tim sukses tersebut. Sejauh ini memang setelah kita lakukan pendalaman itu ada diduga oknum ASN yang dari pihak perempuan. Ketiga pelaku politik uang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya diancam hukuman 72 bulan penjara. Dari Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Menteri Keuangan memastikan akan tetap menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tahun depan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Meski demikian, pemirsa, pemerintah akan mendorong transisi kebijakan yang tepat demi memuluskan penerapan kenaikan PPN 12% mulai awal tahun depan. Kementerian Keuangan memastikan tetap mendorong transisi kebijakan fiskal yang mulus meski kebijakan yang akan ditempuh mendapat sorotan banyak pihak. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada pertengahan November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menjalankan kebijakan PPN 12% sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah tersebut disebut Sri Mulyani merupakan upaya dalam menjaga kesehatan fiskal yang mulai tahun depan memerlukan banyak anggaran untuk biaya program pemerintah. Sri Mulyani memastikan kebijakan ini bukan kebijakan yang membabi buta, sebab telah dibahas melalui proses panjang dan melibatkan diskusi dengan Komisi 11 DPR RI. Sehingga apabila kenaikan PPN menjadi 12% diputuskan tetap diberlakukan, pihaknya memastikan akan mendorong sosialisasi yang baik demi menjaga transisi kebijakan. Membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Sebelumnya pemerintah masih berpegang teguh dalam keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12% sesuai ketetapan Undang-Undang HPP. Namun kenaikan ini dinilai banyak kalangan tidak tepat di saat ekonomi domestik melambat dan adanya wacana teks amnesti jilid 3 yang membuat rasa ketidakadilan semakin menguat. Sementara itu, pemerintah resmi menghapuskan pengenaan BPHTB hingga persetujuan bangunan gedung demi mendorong target 3 juta rumah pemerintah. Pemerintah berharap kebijakan ini akan mempermudah pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah resmi menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB serta persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Menurut Tito Karnavian, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah. SKB ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Selain itu, SKB 3 menteri ini juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Dalam rangka 3 poin itu, yaitu sekali lagi menghapuskan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta PBG, persetujuan bangunan gedung, bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan
Kementerian PUPR dan kemudian mempercepat untuk persetujuan bangunan gedung ya, itu keluar dalam waktu 10 hari. Tito memastikan langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MPR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MPR. Pemirsa, meski Apple telah memberikan proposal investasi terbaru senilai 100 juta dolar Amerika untuk Indonesia, Kementerian Perindustrian menegaskan hingga saat ini iPhone 16 belum dapat dijual di Indonesia. Tak hanya itu, Kemenperin bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan kode IMEI iPhone 16 yang saat ini diperjualbelikan di Indonesia secara ilegal. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif menegaskan, saat ini iPhone 16 belum dapat dijual di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai Apple memberikan proposal investasi terbaru untuk Indonesia senilai 100 juta dolar Amerika Serikat yang disampaikan melalui Kemenperin pada tanggal 19 November 2024. Menurut Febri, Kemenperin belum mengambil sikap soal proposal itu karena masih akan membahasnya lebih dalam. Termasuk nantinya akan menilai soal pemenuhan tingkat komponen dalam negeri melalui mekanisme terbaru yang saat ini sedang direncanakan. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kemenperin pun menjelaskan sampai saat ini Apple masih belum menyelesaikan komitmennya pada proposal investasi yang diajukan sebelumnya, yakni proposal investasi periode 2020-2023 sebesar 271 miliar rupiah. Kondisi itulah yang membuat Kemenperin belum bisa menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk produk iPhone 16. Meski demikian, pada proposal terbarunya, Apple sudah menyampaikan ingin melunasi kekurangan investasi pada proposal periode sebelumnya. Namun Kemenperin tetap menegaskan bahwa Apple harus menepati komitmen pada proposal sebelumnya. Lebih lanjut, Kemenperin menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan kode IMEI iPhone 16 yang saat ini diperjualbelikan di Indonesia. Di mana Kemenperin sebelumnya sudah menegaskan bahwa aktivitas jual beli iPhone 16 di Indonesia sementara ini merupakan investasi ilegal.